Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 akan mengumpulkan tugas video yang berjudul Madhab Hanafi. Dan saya di sini sebagai pemateri 1 dan saya di sini sebagai pemateri 2. Saya sebagai pemateri 1 akan membacakan: Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hukum Islam diperuntukkan bagi kemaslahatan umat. Begitu banyaknya hukum Islam hingga banyak ulama yang memberikan penjelasan tentang hukum-hukum itu. Akhirnya hukum Islam ini terbagi dalam beberapa madhab. Yang kita kenal sekarang madhab secara bahasa berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang. Sedangkan menurut para ulama dan ahli agama Islam, madhab adalah metode manhaj yang dibuat setelah melalui pemikiran dan penelitian sebagai pedoman yang jelas untuk kehidupan umat. Lain lagi menurut para ulama fikih, menurut mereka yang dimaksud dengan madhab adalah sebuah metodologi fikih yang khususnya dijalani oleh seseorang ahli fikih mujtahid yang berbeda dengan ahli fikih lain yang mengantarkan memilih sejumlah hukum dalam wawasan ilmu furu'. Madhab Hanafi menjadi salah satu madhab fikih tertua dalam masyarakat muslim. Pertama kali dirintis oleh Imam Abu Hanifah 150 Hijriah, seorang ulama entrepreneur yang tinggal di kota Kufah, Irak. Abu Hanifah meninggalkan 3 karya tulis, yaitu Kitab Al-Fiqh Al-Akbar, Kitab Al-Fiqh Al-Absad, dan Al-Lim wa Al-Mata atau Al-Lim. Tidak ada yang secara khusus membahas tentang hukum Islam. Pemikiran hukum Islam Abu Hanifah lebih banyak diperoleh dari karya-karya muridnya seperti Abu Yusuf 182 Hijriah dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaiban 189 Hijriah. Abu Yusuf mengarang kitab Al-Adkar dan kitab Al-Kharaj. Dan saya di sini sebagai pemateri 2. Hanafi adalah salah satu dari 4 ma'had utama ilmu fikih yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-8 dan awal abad ke-9 Masehi. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, Irak sekitaran tahun 699 Masehi dan wafat pada tahun 760 Masehi. Ma'had ini kemudian berkembang pesat terutama di kawasan-kawasan luas seperti Asia Tengah dan India atau Turki dan wilayah-wilayah lainnya. Imam Abu Hanifah mendirikan ma'had ini dengan pendekatan yang cermat terhadap hukum Islam, pendasaran prinsip-prinsip yang kuat dan terstruktur. Pembahasan ketiga, Imam Abu Hanifah yang bernama asli Nu'man bin Thabit adalah pendiri madhab Hanafi, salah satu dari 4 madhab utama dalam Islam. Lahir di Kufah pada tahun 699 Masehi, beliau dikenal karena pendekatan inovatifnya dalam menetapkan hukum Islam. Imam Abu Hanifah diberi julukan Abu Hanifah yang dapat merujuk pada anaknya yang bernama Hanifah atau karena ketaatannya dalam beribadah. Dalam menetapkan hukum Islam, Imam Abu Hanifah menggunakan beberapa dasar berikut. 1. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Yang kedua, hadis sebagai penjelasan bagi ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga, pendapat para sahabat, menghargai pendapat sahabat karena mereka adalah generasi yang langsung menerima ajaran dari Rasulullah. Yang keempat, qiyas. Analogi digunakan ketika tidak ditemukan hukum yang jelas dalam Al-Quran, sunnah atau pendapat sahabat. Yang kelima, istihsan, mengutamakan hukum yang lebih baik demi kemaslahatan meskipun tidak sesuai dengan qiyas yang jelas. 6. Urf adat kebiasaan, menggunakan kebiasaan masyarakat bertentangan dengan
prinsip-prinsip Islam, madhab Abu Hanifah dikenal fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial yang beragam. Beliau selalu memulai merujuk kepada Al-Quran, kemudian sunnah, pendapat sahabat, dan menggunakan qiyas, istihsan, atau urf jika diperlukan, seperti Turki, Asia Tengah, dan anak benua India. Dalam hukum madhab Hanafi mengutamakan prinsip keadilan dan kemanfaatan, sehingga ajarannya relevan dan berpengaruh hingga saat ini dalam memberikan solusi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi kesimpulan tentang makalah madhab Hanafi. Madhab Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifah adalah salah satu madhab terbesar yang paling adaptif dalam Islam dengan memanfaatkan metode qiyas dan ijtihad. Madhab ini memungkinkan penyelesaian masalah yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Quran dan hadis. Fleksibilitas ini menjadikan madhab Hanafi diterima di wilayah-wilayah yang berbeda, seperti Turki, Asia, dan anak benua India.